Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Ngops. Ngops, apa tuh ngops? Ngops, ngopi, Ngobrol. ngobrol perkara sosial. Oke, hari ini kita mau ketemu siapa nih? Nah, hari ini Bang kita ketemu salah satu tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Sawangan, Bang. Namanya Ustadz Aditya Nur Pratama. Ini penting banget Bang, harus kita korek-korek juga nih gimana pengalamannya, gimana perjalanan selama di organisasi dan di sosial, gimana. Kita harus tahu pokoknya. Mantap. Udah nyampe nih kita? Kita nyampe. Udah janjian belum lo? Udah, tadi saya udah janjian sama bos tadi. Oke, yuk ikutin ya. Ikut kita. Oke, boom. Kita udah ketemu nih sama orangnya. Kita cari Ustaz Adit Nur Pratama. Berapa namanya? Bahkan belum selesai KTP nih ya. Jangan, statusnya ketahuan. Saat ini ketahuan. Iya. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Ustadz Adit Nur Pratama, pendiri Posima dan banyak organisasi yang udah didiriin sama beliau. Hari ini kita mau banyak nanya nih, ngulik soal gimana sih caranya Ustadz membangun organisasi, terus juga mengembangkan organisasi dan mempertahankan organisasi itu supaya tetap jalan di tengah kondisi yang saat ini semua orang tuh udah lebih sering nyaman di rumah gitu. Iya. Daripada harus keluar ngaji gitu kan setiap malam seminggu sekali gitu, itu udah jarang banget. Tapi di Sawangan dengan adanya Posima kita lihat dari berbagai macam dokumentasi dari mulai Facebook dan Instagram itu luar biasa gitu, bisa bertahan udah 5 tahun ya. Alhamdulillah 5 tahun. Oke, ya yang pertama nih saya mau nanya gimana Ustadz Adit ngebangun Posima. Ya, terima kasih Bang Indra ya, Bang Agung, Bang Robek. Ya, jadi terkait tentang keorganisasian yang saat ini saya pimpin dan bersama teman-teman di Forum Silaturahim Majelis, itu sebenarnya bagian dari rekam jejak beberapa organisasi yang pernah saya geluti dan mungkin sampai saat ini saya geluti. Itu bentuk dari hal tanggung jawab ke tataran pemuda dan juga bagian mengakomodir keinginan teman-teman pemuda. Jadi berawal berdirinya Posima itu sebenarnya hanya bentuk keinginan ada silaturahim teman-teman pemuda begitu, Bang Indra, Bang Robek, teman-teman ingin datang silaturahim ke rumah saya. Bisa nggak kira-kira kita kumpul teman-teman pemuda nih majelis taklim yang ada di Kecamatan Sawangan gitu. Nah, saya gayung bersambut karena memang juga arahan dari guru saya, Ustaz Haji Rahmat Mulyadi. Jadi saya diamanatkan untuk mengkonsep forum yang saat itu ingin diceritakan oleh teman-teman. Gimana caranya? Dahulu saya sampaikan, pertama harus ada komitmen dan jangan merasa kita adalah pendiri yang harus totalitas menguasai dalam kegiatan kita, tapi intinya adalah tujuannya adalah silaturahim, tujuan silaturahim dan luruskan niat. Akhirnya kemudian saya bentuk tim terlebih dahulu, saya bentuk tim dari 4 majelis taklim, karena memang ada 4 majelis taklim yang berinisiatif, mempunyai inisiasi untuk ada pengajian tingkat kecamatan gitu. Dari Bedahan, teman-teman Irmasi, Sawangan Utara, teman-teman Irma, Al-Mukhlasin, Sawangan Baru teman-teman Arisda, dan di Sawangan Tengah ini, Sawangan Lama juga adalah teman-teman Perkis. Dan bentuk tim mereka roadshow silaturahim ke majelis taklim yang kita tahu ada di daerah kelurahan Sawangan ada majelis taklim apa, Sawangan Baru majelis taklim apa, Kedaung, kemudian Pengasinan, Bedahan, Pasir Putih. Kita roadshow tuh selama kurang lebih hampir 6 bulan. Awalnya tuh kita silaturahim gitu. Itu belum terbentuk tuh tadi. Belum terbentuk. Baru cuma ngajakin aja gitu. Memang ya pasti dalam perjalanan itu ada kerikil-kerikilnya. Karena dahulu karena memang berbarengan, mohon maaf, dengan pilkada, terkesan pengajian kami untuk mengarahkan ke salah satu paslon. Tetapi kami sampaikan dengan silaturahim kami keliling ke 7 kelurahan itu, kami sampaikan tidak ada niat apapun, hanya sekedar ingin silaturahim begitu. Setelah 6 bulan kami
berjalan, ketemu dengan para kiai, para asatidz, teman-teman pemuda Majelis Taklim. Akhirnya di bulan April sepakatlah teman-teman gabung silaturahim, ada di tingkat kecamatan, waktu itu di Masjid Al-Mukhlasin Sawangan Utara begitu. Jadi hadirnya Posima cuma hanya bagian dari kerinduan teman-teman, pengen ada satu wadah silaturahim antar pemuda-pemuda Majelis Taklim yang di Kecamatan Sawangan begitu. Kecamatan. Berarti Ya. fokusnya di Kecamatan Sawangan. Niat awal kita fokus di Kecamatan Sawangan. Kalaupun ternyata di kecamatan lain kami diterima dengan baik, kenapa tidak? Begitu. Tapi di 2 periode di bawah kepemimpinan saya, dan ini masuk ke periode yang kedua karena satu periode 3 tahun, itu kami ingin fokus kehadiran Posima itu dirasakan kemanfaatannya minimal di Kecamatan Sawangan terlebih dahulu. Ketika sudah di Kecamatan Sawangan dirasakan kemanfaatannya, maka ya tidak mungkin tidak begitu kalau dilirik oleh kecamatan lain, atau kami ketika ingin silaturahim dengan kecamatan lain bisa ikut bergabung seperti itu. Kalau yang tadi kan Ustaz bilang ada kerikil-kerikil. Iya. Kalau bisa pengalaman apa tuh kerikil seperti itu Ustaz? Ya, pertama kan ini sifatnya sosial ya, kegiatan sosial. Dengan keliling selama 6 bulan itu kan tantangannya pertama kejenuhan teman-teman. Harus keliling silaturahim ke kelurahan-kelurahan ini, ke majelis taklim ini. Kalau satu kelurahan itu majelis taklimnya ada 15, berarti 15 kali silaturahim. Belum lagi cara berpikir teman-teman yang kita hadiri itu, yang mayoritas kebanyakan menganggap tanda kutip kami ada agenda lain dalam hal bukan karena ingin silaturahim antar majelis taklim. Itu tantangan kerikilnya, cara pandang teman-teman majelis taklim yang lain, kemudian teman-teman yang inisiator juga itu tantangannya juga sangat besar, kejenuhan, terlebih tidak ada biaya, begitu semua biaya full itu dari kantong mereka pribadi, begitu 6 bulan. Oke, itu belum tentu sanggup nih. Gitu. Seperti itu sih kira-kira. Kalau misalnya untuk membangun tadi kan jenuh ya? Iya. Untuk membangun semangat lagi ke teman-teman apa tuh yang dilakukan? Saat jenuh. Saat jenuh gitu. Ketika saat jenuh misalnya saya arahkan ke kelurahan ini gitu, bang, bosan ini gitu dan sebagainya, responnya kurang gini-gini, ya kita kumpul, kita ngopi, kita ngerokok bareng, ngobrol bareng, kita sampaikan di awal kita yang menginginkan, begitu, kita yang punya inisiatif, berarti konsekuensinya harus kita terima, gitu, kita bangun lagi tuh motivasinya, gitu, luruskan lagi niatnya, bahwasanya niatnya adalah untuk silaturahim. Dan ingat, kalau silaturahim kan banyak fadilahnya, terutama seringlah para guru-guru kita, para kiai, para asatidz menyampaikan ada keberkahan secara rizki, keberkahan secara umur dan lain sebagainya. Banyak manfaat kalau kita silaturahim. Apapun hasilnya itu serahin sama Allah. Begitu, saya sampaikan begitu kepada teman-teman. Alhamdulillah teman-teman kembali semangat lagi dan sebagainya. Gitu. Nah, kan datang nih ya. Silaturahmi ke masjid A gitu, ke masjid B, ke kelurahan A, kelurahan B gitu. Ada penolakan itu? Pertama kita menyasarnya langsung ke tokohnya dahulu. Tokohnya dahulu. Kita kan ke pengasinan. Saya menghubungi guru saya, Kiai Haji Hasan Son Haji. Saya bilang, Kiai, di sana ada pengajian pemuda enggak? Ada gitu. Ini Kiai saya sampaikan tujuan kehadiran kami, niat kami seperti ini. Alhamdulillah yang bersambut, beliau memfasilitasi ketemu dengan ketua pengajiannya, gitu, pengajian pemuda, gitu. Adapun penolakan secara langsung tidak ada, cuma memang kami harus menjawab apa sih niat teman-teman yang inisiator ini hadir, begitu, rela dengan rela meluangkan waktu, kemudian tenaga, materi juga, mau keliling ke 7 kelurahan, begitu. Dahulu hampir 70 majelis taklim yang kami hadiri. Dikelilingin 6 bulan. Ada yang sifatnya door to door ke satu majelis taklim, ada yang alhamdulillah responnya saya ke Daung itu mereka mengumpulkan, begitu, kumpul jadi langsung di satu
tempat tapi hadir beberapa majelis taklim begitu. Jadi ada beberapa konsep ketika pelaksanaan dahulu. Nah, kalau awalnya kan inisiatornya 4 majelis. Iya. Sekarang udah berapa majelis nih yang tergabung secara resmi gitu di Iya. Posima? Posima itu kan sebenarnya hakikatnya bukan atasan dari majelis-majelis taklim, baik majelis taklim tingkat kelurahan ataupun majelis taklim tingkat lokal, masjid, musola ataupun majelis taklim begitu. Tapi Posima itu hanyalah rekan sejawat yang dimana kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Gitu. Saat ini di data kami bayi data karena bukan hanya sekedar majelis taklim pengajian rutin bulanan, kami juga menggulirkan program yakni pengobatan gratis bekerjasama dengan Basnas Pusat dan juga pembagian bingkisan fitri buat merebut masjid dan musola berbasis data majelis taklim itu. Sampai detik ini totalnya ada 92 majelis taklim yang ada di Kecamatan Sawah. 92 majelis taklim loh. Bukan hal yang mudah mengendalikan 92 majelis taklim. Benar nggak? Benar. Karena emang dari jangankan 92 ya. Kadang-kadang 10 aja kita bikin acara ini yang 2 nolak. Iya. Yang 8 oke, atau mungkin yang 2 nolak, yang 5 oke, yang 3 terserah dah gitu kan. Ini itu gimana kians itu Ya, caranya makanya biar semua satu suara gitu. ya sebenarnya kalau dinamika berorganisasi pasti yang Bang Indra sampaikan itu pasti ada. Dinamika itu wajar, dinamika dalam berorganisasi. Kalau lurus-lurus aja itu bukan berorganisasi kan begitu. Pasti ada dinamika seperti itu. Gimana caranya? Memang dari awal kami membentuk yang akhirnya bernama Forum Silaturahim Majelis Posima itu kita menyepakati perwakilan dari masing-masing pengajian kelurahan itu 7 orang. Nah, jadi total pengurus ada 49 orang dari setiap kelurahan. Kita ambil simpul-simpul orang-orang yang memang punya power di majelis taklim, baik majelis taklim tingkat masjid musola ataupun majelis taklim tingkat kelurahan begitu. Jadi kita menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan, kegiatan kepada perwakilan masing-masing 7 orang, tidak setiap kelurahan. Nanti mereka lah yang mendistribusikan informasi kepada teman-teman majelis taklim dari tingkat kelurahan masing-masing begitu. Agar apa? Agar informasinya benar-benar sesuai apa yang mereka dengar dan disampaikan ke teman-teman sesuai gaya bahasa masing-masing kelurahannya begitu. Walaupun banyak perdebatan dan lain sebagainya, dinamika dalam perorganisasian, tapi kembali ketika lagi kumpul bermusyawarah, satu tujuan, apapun yang kita perdebatkan semua demi kebaikan. Tapi ketika selesai di tataran rapat dan sudah disepakati hasil musyawarah, maka konsekuensinya harus diterima kepada seluruh teman-teman pengurus dan teman-teman majelis taklim. Mayoritas kebanyakan itu sebagai penerima manfaat begitu. Jadi ada 3 program rutin yang kami laksanakan, baik itu pengajian rutin bulanan, kemudian pengobatan gratis untuk duafa dan juga bingkisan fitri untuk merebut masjid dan musola. Itu teman-teman majelis taklim sifatnya adalah penerima manfaat begitu, tapi tetap kami rangkul. Seperti contoh misalnya pengobatan gratis, kami hanya membawa program, kami membawa channel lembaga apa yang memang konsen juga dalam pengobatan gratis untuk para duafa. Nah, teman-teman majelis lokal lah, teman-teman majelis taklim tingkat masjid dan musola lah yang meng-create acaranya begitu. Jadi mereka mempunyai rasa memiliki kegiatan. Kalau kami yang datang dengan pengurus, kami juga yang melaksanakan dan lain sebagainya, maka hakikatnya mereka hanya sifatnya pasif. Tapi kami ingin merubah itu, mereka bukan pasif tapi mereka juga aktif melaksanakan kegiatan. Kami hanya membawa ide, gagasan, kemudian juga lembaga yang concern di bidang tersebut sesuai tema kegiatan kami bawa ke satu daerah. Alhamdulillah sudah 24 kegiatan kerjasama dengan Basnas selama hampir 4 tahun. 4 tahun begitu. 24 kali kami melakukan kegiatan dengan Basnas, yang setiap kegiatan itu biayanya 9 juta rupiah. Setiap kegiatan 9 juta rupiah. Tinggal dikali saja 24 gitu kan, berarti sudah hampir berapa puluh juta gitu. Alhamdulillah kami diamanahkan oleh Basnas gitu. Secara UKM juga alhamdulillah tahadus binikmah Posima mungkin
Kecamatan Sawangan ya, saya tidak tahu di kecamatan lain. Mungkin satu-satunya majelis taklim yang dapat bantuan dari Bank BRI secara cuma-cuma, begitu bantuan UKM, begitu secara cuma-cuma kami dapatkan bantuan kurang lebih hampir 15 juta rupiah. Satu program UKM satu program UKM kami Kosima diberikan bantuan stimulan 15 juta rupiah untuk menjalankan UKM yang kami punya. Itu alhamdulillah itu kepercayaan dari beberapa lembaga instansi yang berplat merah begitu, dan juga lembaga-lembaga sosial lainnya yang bekerja sama dengan kami begitu untuk menyalurkan keuangan mereka untuk biar lebih tepat sasaran. Seperti itu Bang Indra, Bang Robert. Kalau UKM bukannya apa aja tuh? Ya kalau dahulu sih kita ya masih sifatnya kita beli makanan ringan, jadi kita kemas. Pernah lah saya gitu. beli Ya. keripik kalau nggak Ya, beli keripik. beli Iya, keripik. keripik Nah, Kosima. Kalau itu sudah edisi selanjutnya belajar dari kita berarti mendompleng nih. Kalau misalnya kita beli ambil makanan ringan, kemudian kita ganti kemas secara ekonomi dan lain sebagainya, itu kurang baik. Akhirnya teman-teman berinisiatif bahwasanya kita harus punya produk sendiri. Nah, akhirnya teman-teman berinisiatif yaitu keripik singkong. Nama keripiknya Indigo. Begitu, itu diberikan nama Indigo itu asal muasalnya diberikan oleh deputi, saat ini beliau menjabat deputi direktur YBM PLN Mas Salman Al-Farisi. Begitu gagasannya. Nah, alhamdulillah itu ya berjalan bagus begitu, atau memang ya, dinamikanya lah organisasi begitu, seperti itu. Yang saya tahu nih, maksudnya katanya pernah pesantren ya? Ya iya. Namanya Ustadz Iya, pesantren. dulu pernah pesantren di mana? Gitu? Namanya bukan Ustadz, Apa? Aditya Nur Pratama. Kalau Ustadz itu namanya Muhammad Soleh. Ustadz kan? Atau Soleh Udin apa itu baru Ustadz tuh. Ini nggak ada bawa Ustadz. Iya benar. Alhamdulillah sih saya memang baru bau-baunya Ustadz, tapi alhamdulillah bukan Ustadz bau. Ya, Tadi tuh nyumbung ya. ya, begitu. Mungkin bukan bau saya Bang, kan mulut sama hidung emang dekat. Gitu. Jadi mungkin bau. Bisa Gitu. jadi. Ya. Nah gini, Pak Indra, saya bukan apa kan kelul hako karena murad, kata yang benar walaupun pahit menurut pendengaran Bang Indra, tapi harus saya sampaikan. Jadi bau itu bukan karena bau saya atau robek, tapi mungkin mulut sama hidung Bang Indra dekat. Gitu. Seringan pakai masker. Iya, Jadi ngendap ya? ya. Jadi secara background setelah saya TK dahulu ya,